izin rekam ya. Oke, sip. Mari kita mulai. Nah, ini aku. Agak berbeda memang. Foto agak lebih bagus dikit. Jadi ulang lagi perkenalannya. Nama aku Najma Sidiki. Kalian bisa panggilnya Naj atau Nij. Karena kan ini bulan baru lagi ya bagi Inggris bersama. So aku bakalan kenalan lagi dari awal. Tapi kalian boleh yang udah kenal sama aku, halo lagi. Cuman yang belum kenal, salam kenal, aku Najma. Sekarang aku lagi sekolah di Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia semester 5. Dan sekarang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Seni dan Budaya HMK UI. Itu kayak himpunan biasa gitu sih. Terus alhamdulillah IPK terakhir aku 3,81, tapi juga aku tetap selalu suka belajar, apalagi belajar bahasa Inggris. Jadi aku juga learner. Ada TOEFL kemarin alhamdulillah dapat 607, ya pretty basic sih sebenarnya. Terus IELTS itu kemarin waktu SMA, aku baru lulus SMA terus ikutan IELTS dapat band 7. Terus UN 100 dan dapat matkul bahasa Inggris A di Universitas Indonesia. Dan sekarang aku jadi tutor di Inggris bersama company that I built. Bukan company sih, komunitas yang aku kepalai sekarang. Chill. Dan teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan apapun di luar dari kelas ini, boleh banget langsung ke Instagram aku @najma_ASSHIDDIQIE. Emang agak rumit nih namanya. Anyway, salam kenal semuanya. Biasa aja kita kayak teman aja ya. Jadi sans kalau kalian mau nanya apapun. Oke. Bukan kayak teman sih, emang temenan. Tapi before we start nih, lebih jauh lagi ke materi kita yang menyenangkan hari ini. Aku pengen tahu dulu nih teman-teman suka nonton TV series gak sih atau serial televisi gitu. Mau di televisi, mau di YouTube, mau di streaming platform kayak Netflix, Hulu, atau HBO, Disney Plus gitu-gitu. Ada nggak sih salah satu aja, mau sebut satu aja, TV series favoritnya teman-teman? Boleh di chat. Boleh. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, boleh, mau bahasa Korea. Victor. Serius, oh my god, itu juga sukaan aku waktu aku SMP kayaknya ya. Itu udah lama banget. Stranger Things, oh my god, ya. Itu ada season 4-nya bentar lagi guys. Aku seneng banget. Biasanya nonton National Geographic, wow. Wow. Iya, yeah. Dulu tuh aku suka juga tuh nonton yang ini, apa sih, mega infrastruktur. Ada tuh. Jadi ngebahas tentang bangunan-bangunan yang gede-gede di dunia ini, misalkan Burj Khalifa atau tower di Taiwan, di Tokyo, kayak gitu-gitu. Dia ngebahas tentang itu. Terus Chilling Adventure of Sabrina, wow, itu agak horror-horror gitu kayaknya. The Rain, Stranger Things. So ini Stranger Things banyak yang suka. Feed the Wings Saga, cuman stuck di episode 3 doang, Kak, lebih prefer movie-nya. Oh iya. Karena itu katanya memang kostum setnya itu agak melenceng dari yang sebenarnya harusnya ya. Tapi nggak apa. Sam and Cat ini sama ya, itu Nickelodeon juga. The End of the F-Word World ke Netflix, Kak. Ya aku juga suka itu 2 season, cuman kayak oh my god, kenapa tidak ada yang baru lagi seasonnya. Harry Potter Hospital Playlist, Bridgerton, Outer Banks, Harry Potter High Kick apa tuh? Drama Korea kah atau baru dengar nih? Nice. Oke, thank you teman-teman rekomendasi serial TV-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman, kenapa sih aku nanya kayak gini? Mungkin langsung men-trigger nih di ingatan atau memori teman-teman tentang serial TV tertentu yang memberikan bekas gitu di kita. Nah, salah satunya tadi yang udah disebutin sama teman-teman, dan I know kayaknya kalau kita nonton atau kita tuh ngelihat orang langsung yang ngomong, kita tuh lebih ingat daripada kalau misalnya kita baca atau cuma denger doang. Jadi audiovisual tuh benar-benar huge ya dampaknya untuk beberapa banyak orang. Nah, makanya kalau misalnya kita lagi nonton series, karena kita juga jadi gampang inget, kenapa enggak kita sambil belajar, sambil nonton series, sambil kita belajar juga. Jadi, mulai sekarang nih, kalau teman-teman lagi nonton series bahasa Inggris, boleh sambil aja kita mencatat apa yang kita nggak tahu, atau misalnya tadi kalau ada
percakapan yang atau pengucapan yang agak berbeda ya daripada yang aku tahu, nah berarti teman-teman langsung catat atau misalnya direkam aja dulu pakai HP dan lain-lain. Karena why not kita belajar sambil melakukan apa yang kita sukain. Oke, thank you ya teman-teman rekomendasinya. Oke, tapi selain ngobrolin tentang TV show, kita mau ngapain aja sih hari ini? Yang pertama, kita bakalan belajar nih tentang introduction dan small talk. Oh ya, boleh banget nih teman-teman, kalau misalnya ada sesuatu yang mau dicatat, keluarin buku catatannya ya. Kemudian, introduction and small talks. Ini tuh kayak introduction tuh kita mengenalkan diri dan juga orang lain mengenalkan diri mereka, atau kita mau mengenalin teman kita nih ke teman kita yang satunya lagi. Gitu. Jadi introduction itu saling berkenal-kenalan lah. And small talks. Small talks itu kayak gimana? Nah, small talks itu basa-basi kalau dalam Indonesia-nya. Jadi, tapi nggak hanya basa-basi yang nggak penting ya, tapi bisa juga basa-basi tentang cuaca, itu lumayan agak penting. Atau misalnya tentang waktu. Atau kita basa-basi tentang hobi orang yang kita mau tanyain. Atau dia kerjain apa, dan lain-lain. Terus yang kedua, around town. Ini mana maksudnya nanti bakalan ngebahas tentang directions atau arah, dan kalau misalnya teman-teman lagi tersesat atau ada orang yang nanya ke teman-teman, itu bisa diomongin dengan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris kan universal banget ya. Jadi kalau mau teman-teman mau ke misalnya ke simple ke Bali misalnya. Terus kayak ada orang bule misalnya nanya ke teman-teman, Pantai Kuta di mana ya gitu, pakai bahasa Inggris. Terus kayak sorry I can't speak English. Nggak apa-apa sih, cuman it's better dan lumayan agak bisa jadi melatih bahasa Inggris kita juga kalau kita bisa menjawab apa yang tanya bule itu. Atau misalnya teman-teman lagi ke luar negeri, sesimpel Malaysia atau Singapura, itu kadang-kadang walaupun mereka bahasanya Malay juga, tapi beda dengan bahasa Indonesia kan. Jadi bisa kita ngomong pakai bahasa Inggris aja di sana. Terus yang ketiga, kita juga bakalan bahas time atau waktu. Waktu ini basic banget juga, harus banget teman-teman pelajarin, cuman kadang-kadang ini juga di overlook atau nggak diperhatiin sehingga kita suka lupa nih. Padahal kita udah pernah belajar misalnya dulu-dulu. Dan sekarang aku bakalan ngingetin teman-teman lagi. Tapi walaupun tiga-tiga ini sebenarnya udah pernah teman-teman pelajarin, cuman ternyata ada grammar, idiom, dan pronunciation yang mungkin teman-teman masih kurang bisa ataupun lupa gitu. Jadi aku sekarang bakalan ngerimain lagi nih, sama-sama belajar kita tentang beberapa hal ini. Right, kita mulai dari introduction and small talks, perkenalan dan basa-basi. Oke, jadi dalam introduction, dalam small talks, dalam juga percakapan sehari-hari atau daily conversations, banyak tenses yang bisa kita gunakan. Memang ada tenses kan ada 16 ya, jadi banyak banget. Cuman yang paling sering digunain, nanti juga teman-teman bakalan nyadar sendiri nih, itu ada 4 tenses ini. Atau tenses itu kan sebenarnya masuknya ke dalam grammar. Grammar itu aturan tentang kalimat. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomong, supaya lawan bicara kita itu mengerti apa yang kita omongin, kita pakai grammar. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia juga ada nih grammar. Misalnya, aku suka makan roti gitu. Berarti itu kan secara grammarnya benar ya, secara susunan kalimat. Tapi coba kalau misalnya teman-teman acak nih, misalnya roti makan suka aku. Kan orang yang kita ajak ngobrol kayak, hah, apa itu? Roti makan suka aku, what is that? Nah, sama dengan grammarnya bahasa Inggris. Jadi makanya ada grammar itu supaya orang yang kita ajak bicara itu bisa ngerti nih apa yang lagi kita ngomongin gitu. Nah, tenses itu salah satu bagian dari grammar, yang mana tenses inilah si urutan-urutannya dan si peraturan-peraturan yang lebih spesifik dari dalam kalimat yang kita tulis atau kita ucapin. Yang pertama nanti bakalan sering banget nih kita gunain simple present tense. Ini kayaknya teman-teman udah pada tahu. Subject tambah verb one, namanya juga simple. Jadi rumusnya nggak macam-macam, cuman verb one aja atau verb satu. Verb itu apa? Verb itu kata kerja untuk merimain lagi nih. Subject itu apa? Subject itu apapun yang lagi dibicara, yang lagi melakukan sesuatu atau lagi dibicarain. Misalnya orang, benda, tempat, kota, apapun itu yang lagi kita bicarain itu namanya subject. Atau yang lagi
didampak atau kena dampak oleh verb, itu namanya subjek. Nah, subjek satu, verb satu, itu biasanya simpel-simpel aja, misalnya kayak eat, play, watch, study, dan lain-lain yang basic-basic. Nah, ini digunainnya pas kapan sih simple present tense? Ini digunainnya ketika teman-teman pengen menjelaskan suatu kebiasaan. Jadi, kebiasaannya ini nggak cuma sembarang kebiasaan, tapi kebiasaan masa kini. Present itu artinya masa kini. Jadi, kalau teman-teman ada simple present, berarti kebiasaan masa kini. Contohnya, aku tuh suka dengerin musik, berarti I listen to music every time atau every single time, atau from day to day bisa. Jadi aku suka mendengarkan musik, tapi kayak itu dalam konteks kebiasaan yang sekarang pun lagi aku lakuin gitu. Jadi simple present tuh itu ya. Kalau present continuous tense gimana? Namanya juga present juga atau masa kini juga, cuman bedanya ada continuous. Kalau ada continuous pasti verbnya itu ing dan dipasangkan dengan suatu to be. Kalau dalam present to be-nya adalah SMR. Kayaknya teman-teman udah pada tahu. Continue itu yang lagi dilakuin. Jadi meaning misalnya aku lagi nulis, berarti I am writing. Atau di sini ada nama Tamara. Kalau Tamara misalnya lagi makan atau lagi tidur. Tamara is sleeping. Gitu. Jadi laginya itu si kata kuncinya adalah lagi. Kalau ada kata-kata lagi berarti masuknya ke dalam continue. Alright, itu present. Kemudian kita juga sering ngegunain simple past tense atau past tense. Ini maaf ya, yang terakhir ini salah, aku salah nulis. Harusnya simple future tense, yang kalimat paling bawah. Ya. Yang ketiga ini simple past tense. Jadi masa lampau, tapi yang simple, sederhana. Jadi mirip dengan simple present tense. Itu subjek tambah verb 2 aja. Verb 2 misalnya, apa ya, menyanyi, sang. Jadi I sang. Jadi aku tuh punya kebiasaan menyanyi misalnya. Berarti I sang, tapi itu tuh waktu aku kecil. Berarti I sang when I was a child. Jadi itu suatu kebiasaan, kan simple itu kebiasaan, tapi past yaitu di masa lampau. Jadi kebiasaan masa lampau. Tapi kalau yang nomor terakhir, yang keempat yang sering kita gunain juga, itu simple future tense. Maaf ya, salah ini tulisannya, tolong. Nah, itu beda dikit aja dari yang lainnya, yaitu ditambahin will. Yaitu subject ditambahin will, ditambahin verb 1. Misalnya, I will marry you. Aku akan menikah denganmu. I will marry you. Atau, I will take you to the park tomorrow. Aku bakalan ngajak kamu ke taman besok. Nah, nanti ini ada variasinya lagi, future tense ini, cuman nggak usah khawatir. Ini dulu aja deh yang teman-teman pahami dan tanemin di dalam otak. Tapi aku yakin sih kayaknya udah pada familiar ya dengan ini. Walaupun kalau misalnya kurang familiar, that's fine. Masih ada waktu buat memfamiliarkan diri dengan tenses ini. Oke, nah kita mulai dari formal greetings dulu nih. Ini ada suatu percakapan, biasanya ini terjadinya di kampus atau di kuliah, terjadi di antara 3 orang, yaitu James, Profesor Austin, dan Emma. Formal greetings itu artinya ya kita lagi memperkenalkan atau lagi kenal-kenalan secara formal. Makanya konteksnya ada di lingkungan kampus, atau misalnya di lingkungan kerja, atau di sekolah, dan lain-lain, yang sama orang yang lebih tua, atau orang yang lebih senior daripada kita. Misalkan, kata James di sini, "Good morning, Professor Austin. How are you doing?" Nah, di sini tuh, kalau kita lihat formal, gimana cara bedain formal dan informal, kadang-kadang tuh memang kalimatnya tuh panjang-panjang. Kayak ini aja, "Good morning." Padahal kan bisa, kita cuman singkat aja morning, atau enggak hello. Tapi ini dia pakai good morning. Supaya ini lebih formal, good morning. Professor Austin. Namanya itu, nama orang itu kan walaupun cuman Austin doang, cuman ada profesornya nih, supaya lebih formal, supaya kita menunjukkan kalau kita tuh menghargai orang itu. How are you doing? Nih, kan ini juga bisa ya disingkat jadi how are you, atau what's up misalnya, yang informal. Tapi untuk formal, kita nanya how are you doing? Gimana kabarmu? Gitu. Atau
Gimana Pak kabarnya? Gitu. Dan Profesor Austin jawab, "Good morning James, I am doing well." Nah ini kalau ditanya how are you doing, kan ini merupakan present continuous tense ya yang tadi. How are you doing? Perasaannya Bapak gimana atau gimana kabarnya Bapak sekarang nih? Nah, dijawab dengan I am doing well. Nah, di sini ada subjek dengan be-nya am, terus ada doing, doing-nya itu verb ing. Well itu keterangan aja. Well itu baik. Saya baik-baik aja gitu. And you? Nah, ini walaupun and you itu merupakan kata-kata yang sangat outdated ya, misalnya kita kan diajarin dari SD dari TK mungkin SD sampai dengan sekarang tuh kalau misalnya mau nanya balik ngomong cuma and you doang. And you walaupun nggak apa-apa, cuman teman-teman pasti banyak banget alternatif lainnya yang bisa kita tanyain balik gitu. Misalnya kalau Profesor Austin ini bisa ngomong, "Good morning James, I'm doing well. How about you?" Kayak gitu. How about you? Bagaimana denganmu? Gak usah harus and you, cuman mungkin untuk lebih mempermudah teman-teman boleh sih ngomong and you aja. Terus kata James, "I'm great, thank you. This is my friend Emma. She is thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please?" Nah, satu dulu. I am great, thank you. Ini masih formal juga. This is my friend Emma. Nah, dia mau mengenalkan Emma dalam konteks formal. Jadi ngomongnya this is my friend Emma. Ini temanku Emma. She is thinking about applying to this college. Dia tuh lagi bukan berpikir ya, kayak lebih berniat. Dia lagi niat nih untuk masuk ke kampus ini atau mau mendaftar ke kampus ini. Applying juga bisa jadi enrolling, itu suatu sinonim aja, cuman teman-teman boleh banget nih ngomongnya applying aja. She has a few question. Nah, di sini she has a few question itu merupakan present perfect. Jadi, present tense. Jadi berangkat dari have. Dan ini tuh sebenarnya perfect juga sih, cuman teman-teman nggak usah harus bingung-bingungin grammarnya. Intinya kalau mau ngomong kepunyaan, terus depannya adalah he, she, it, berarti pakainya has, bukan have, bukan pakai VE. Kalau VE itu digunain untuk I, you, they, dan we. Kalau she, he, it, berarti has. A few questions. Nah ini mungkin ini agak tricky ya untuk, walaupun sebenarnya simple banget ya, a few questions. Cuman kenapa sih ada terus ada s di belakangnya? Padahal ada itu kan berarti satu kan. Tapi di sini a few questions pakai s. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngomong a few, itu berarti jadinya satu kalimat, satu kata. A few-nya tuh jadi satu kata. Nggak cuman dan nggak cuman few doang. Itu jadi satu kata. Segerombolan. A few questions. Beberapa, jadi artinya beberapa, bukan satu pertanyaan gitu atau satu beberapa pertanyaan. Nah, a few mungkin teman-teman bisa refresh lagi ya. Jadi berubah nih artinya menjadi beberapa. Kalau beberapa berarti lebih dari satu kan. Makanya question-nya ini adalah questions pakai s gitu. Now, would you mind telling us about the process, please? Ini merupakan past future tense, tapi again gak usah dibingungin banget. Intinya kalau kalian mau nanya dengan sopan, kalian ngomongnya would, bukan will. Would you mind passing the salt? Boleh nggak? Tolong dong, pengen oper garamnya gitu. Would you mind itu lebih sopan banget. Atau misalnya would you mind closing the door? Boleh nggak tutup pintunya kayak gitu. Tapi dengan setting yang formal. Jadi, would you mind telling us about the process? Atau boleh nggak kasih tahu kita gimana cara tahap-tahap daftarnya gitu. Dengan tambahan please, itu lebih formal lagi, lebih sopan lagi. Ntar ini kayaknya ada chat. Bedanya a few sama few apa, Pak? Jadi kalau misalnya kalian ngomong few, misalnya she has few questions, few itu jadi sedikit. Jadi a few itu beberapa, tapi kalau few doang, sedikit jadinya. Jadi misalnya I have few friends. Berarti aku punya teman
yang sedikit gitu. Sedih banget. I have few friends. Kalau misalnya kita ngomong I have a few friends, berarti aku punya beberapa teman. Jadi bukan sedikit gitu. Contoh lainnya misalnya, ini contoh lengkapnya ya. Contoh lengkapnya, kalau kalian dengar ini agak berbeda banget. Misalnya aku bilang ke teman aku, hey, I would like you to introduce my friends. I have a few friends back in Bandung. Hey, aku pengen kenalin kamu dong ke teman-teman aku. Aku punya beberapa teman di Bandung. Tapi kalau kalian ngomong, oh, I'm so sad, I only have few friends. Aku sedih banget, aku cuma punya teman sedikit. Kayak gitu. Jadi beda banget ya. Dan few itu gitu. Would you mind telling itu masuk ke sensasi apa ya, Kak? Terima kasih. Sama past future week. Past future itu ditandain dengan would. Cuman ini jarang untuk digunain di sehari-hari, jadi santai aja. Sama-sama. Alright. Next, lagi nih, baru halaman pertama. Terus dia bilang, it's a pleasure to meet you. Senang bertemu denganmu. I'm more than happy to speak with you. Nah, I am more than happy. Biasanya kan kita ngomongnya I'm happier, gitu kan? Atau I feel happier, dan lain-lain pakai kayak gini, happier, bentar. Happier. Biasanya gini kan kita ngomongnya. Tapi kok ini more than happy? Beda, bukan happier. Nah, ternyata kalau misalnya kita mau ngomong perasaan kita dengan ungkapan itu berbeda. Misalnya, aku sekarang lebih senang daripada tahun lalu. Maksudnya aku sekarang lagi merasa lebih senang daripada tahun lalu. Berarti I am happier this year than last year. Itu ngomongnya happier. Tapi kalau kita tuh seneng banget nih ketemu sama orang, bukan dibandingkan dengan situasi yang sebelumnya, kita pakainya more than happy. Jadi aku tuh seneng banget, artinya gitu jadinya. Bukan lebih senang artinya, tapi I'm more than happy itu artinya aku seneng banget. Jadi hati-hati nih teman-teman, more itu nggak cuman dipasangkan dengan nggak cuma dibandingkan dengan situasi yang lalu, tetapi juga bisa digunakan untuk menyatakan kalau teman-teman ini lagi seneng banget atau lagi merasakan apa yang banget-banget. Misalnya, I am more than sad to hear the news. Aku sedih banget mendengar berita itu, gitu. Tapi beda kan dengan kalau misalnya I am sadder than my cousin. Aku lebih menyedihkan daripada, aku lebih sedih daripada sepupuku. Jadi kalau misalnya ada er-ernya, terus nggak ada den-nya nih, kuncinya itu di den-nya ini, berarti teman-teman lagi membandingkan suatu situasi. Tapi kalau ada den-nya, berarti artinya adalah lebih, gitu ya. Artinya adalah banget. I am more than happy, berarti aku senang banget untuk berbicara denganmu. Oke. Yang lainnya ini standar. Sadar ini kata-kata idiom, don't mention it. Don't mention it itu santai aja, kayak gitu, kayak sans aja bahasa Indonesia-nya. Don't mention it, atau udah santai aja, kayak gitu. Alright, nah kalau informal gimana nih? Karena kita kan, kalau kita lagi ngomong bahasa itu pasti 90% tuh formal. 80% tuh informal dan 20%-nya baru formal. Jadi informal sebenarnya lebih penting daripada formal ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan farewells. Farewells itu kayak kalau kalian lagi mau cabut atau mau dadah-dadah, itu farewells. Nah, kata Jane, di sini ada percakapan antara Jane dan Helen. Hi Helen, how's it going? I'm doing great, and you? Ini sebenarnya how's it going itu agak-agak udah nggak digunain lagi, cuman ini bagus banget untuk pemula ya. Jadi kalau misalnya kalian takut untuk bereksperimen, this is the good sentence that you can use, atau kalimat yang bagus untuk kalian pakai. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih oke, atau mau lebih gaul, ngomongnya WhatsApp aja. Hi Helen, what's up? Gitu. Atau Hi Helen,
how are you juga bisa sih sebenarnya, tapi itu kayak lebih formal dikit ya. Jadi what's up aja sih sebenarnya daripada how's it going. How's it going tuh kayaknya lebih orang-orang yang lebih orang yang baik gitu. Apa sih? Yang kayak orang-orangnya tuh dia sangat memikirkan lawan bicara mereka gitu. Agak lebih formal daripada what's up. Kemudian Helen bilang I'm doing great and you. Aku lagi bagus-bagus aja nih perasaanku. Gimana kamu? Terus kata Jane just fine. Where are you off to? Nah ini bagus banget kata-katanya where are you off to. Ini bakalan kalian denger terus-menerus nih teman-teman dengar. Itu artinya kamu mau pergi kemana gitu. Walaupun ini ada off dan off itu kan artinya mati ya, mematikan. Kayak turning off, turning on kayak gitu. Cuman kalau dalam ini konteksnya adalah pergi kemana, where are you off to, mau kemana lo kayak gitu. Bisa sih diganti jadi where are you going, cuman kalau off to ini pasti bakalan lebih sering digunain di keseharian. Di serial TV Friends pun sering banget tuh where are you off to atau where are you headed. Nah ini ada satu lagi aku tulis ya, where are you. Ini juga sama, mau kemana lo kayak gitu. Terus Helen bilang to the library, I've got a history exam next week and need to start studying. Oh no, well I'll see you later then, good luck. Ini harusnya Helen yang ngomong, thanks, see you later. Nah, di sini ada dia bilang, I'll see you later. Biasanya kan orang-orang ngomongnya see you later aja, tapi kalau kalian sebenarnya kayak kalimat dalam kesatuannya itu ada I'll-nya di depannya yang kadang-kadang orang nggak ngomong, cuman see you later doang. I'll see you later. Kenapa pakainya I'll atau dalam kalau nggak disingkat namanya I will ya, I'll itu I will. Berarti kan masuknya ke dalam future tense yang tadi kita udah bahas sebelumnya. I will see you later. Nah, kenapa pakainya future? Karena kita kan mau berjumpa sama dianya nanti, mau ketemu sama dianya di masa depan kan, bukan sekarang. Jadi I'll see you later. Dan-nya buat apa? Dan itu kayak ya udah gitu. Ya udah deh, ntar gue ketemu lagi sama lo gitu. Dan tuh kayak udah gitu. I'll see you later then. Ya udah nanti kita ketemu. Good luck, thanks, see you later. Sip. Nah itu informal, kayaknya udah pada tahu sih. Nah kalau mau kenalin orang lain gimana? Ini juga sama, karena formal tuh bakalan banyak banget sih ngomong sama orang lain pakai would, yang tadi W-O-U-L-D, would. Ngomongnya would ya, bukan O-nya nggak kebaca, jadi cuman U doang, would gitu. Mr. Wilson, I'd like you to meet Dr. Edward Smith. Jadi I-nya di sini I would like. Jadi kalau misalnya kita panjangin ide ini I would like you to meet Dr. Edward Smith. Aku pengen kamu kenalan sama Dr. Edward Smith. Atau kalau dalam, itu kan bahasa Indonesia banget ya, tapi kalau dalam konteksnya itu, sini Pak saya kenalin sama Dr. Edward Smith. Gitu. I would like you to meet Dr. Edward Smith. Nah, di sini Mr. Wilson bilang, it's like to meet you, Dr. Smith. Ini karena banyak to-nya, teman-teman harus ingat banget nih cara pronunciation to, itu emang kita lihatnya TO. Cuman kalau udah disambungin menjadi, kalau satu kata aja, to-nya doang, jadi TU, to. Tapi kalau kata to disambung dengan kata selanjutnya, meet, jadinya te. It's like, kayak, it's nice to meet you, to meet you. Bukan to lagi. Kalau teman-teman mau ngomong to, kayak lagi ngomong TO satu kata aja, bisa juga, cuman ngomongnya pelan, kayak misalnya it's nice to meet you gitu. Tapi kalau nyambung nih to sama meet-nya, itu langsung aja ngomongnya jadi teh. It's nice to meet you, to meet you. Terus katanya Dr. Smith, pleasure to meet you too. Terus kata Margaret, nah ini yang dikenalin sama Margaret kan. Dr. Smith is an economist.
We just finished writing a book on international trade. Nah, sini ada kata-kata verb 2, yaitu finished. Finished itu dari kata-kata finish. Jadi verb satunya finish, verb 2-nya finished, dan verb 3-nya finished. Kalau dari laptop tuh aku ngomong ed-nya kurang kedengeran, cuman kalau teman-teman praktekin sendiri nih nanti di balik layar, ngomongnya ed-nya itu kayak ada sedikit cipratan gitu, finished, gitu. Nah ini tuh pakai yang tadi simple past tense, di mana kita ada s ditambah dengan verb 2. Tapi kak itu ada just-nya nih. Gak apa-apa, just itu cuma kayak selingan aja. Jadi misalnya dia baru aja, just tuh baru aja. Dia baru aja nyelesain penulisan atau dia baru aja kelarin bukunya tentang perdagangan internasional. Karena dia kan ekonomis itu ekonom. Nah, makanya itu pakainya past tense karena dia membicarakan tentang apa yang sudah dilakukan oleh si Dr. Smith ini. Terus kata Mr. Wilson, oh, that's my field too. I work for the United Nations. Nah, kata dia, wah, masa sih itu bidangnya gue juga. Gue kerja nih untuk PBB katanya. Jadi kalau kalian mau buat orang lain lebih antusias, ngomong dengan sesuatu yang mereka relate gitu. Misalnya ini Mr. Wilson sama Dr. Smith ngomonginnya tentang ekonomi dan perdagangan internasional, which kalau kita, mungkin aku nggak akan ngerti, cuman kalau mereka berdua ini ngerti. Oke, Dr. Smith bilang in the development program by any chance. Nah, di sini ada lagi idiom yang harus teman-teman ngerti atau catat, yaitu by any chance. By any chance itu kayak kalau dalam konteks ini ya, in the development program, berarti dalam program pembangunan ya Pak, gitu. Atau bener nggak sih by any chance itu kayak, bener nggak sih? By any chance, sebenarnya kalau dalam kata-kata literally-nya atau secara harfiahnya, itu secara kebetulan, by any chance. Kalau misalnya kita dalam kalimat, jadinya, ya bener nggak sih? Gitu. Atau ya enggak? Gitu. Mereconfirm atau mengkonfirmasi ulang kepada orang yang diajak berbicara. Nah, terus kata Mr. Wilson, benar kok bisa nebak gitu kan sama how did you guess. Nah, di sini juga merupakan past tense karena dia lagi membicarakan si Dr. Smith yang udah menebak di masa lampau tadi. Yaitu walaupun cuma beda 1 menit atau beda beberapa detik doang, cuman kalau udah terjadi, itu udah termasuk dalam masa lampau. Jadi ngomongnya, how did you guess? Kok bisa tahu atau kok bisa nebak tadi? Nah, kalau mau memperkenalkan secara informal gimana? Berarti kita langsung aja. Kalau ini kan gini. Oke, di sini kan I'd like you to meet doctor. Tapi kalau di sini, this is my friend. Jadi kayak hubungan kamu dengan orang yang kamu kenalin ke orang lain itu teman. Jadi kalau misalnya ini kan Margaret sama Dr. Edward Smith ini kolega ya. Jadi dia ngomongnya dengan formal. I'd like you to meet Dr. Edward Smith. Sedangkan kalau yang tadi lagi nih, baik lagi, formal greetings yang di sini, James ketika memperkenalkan temannya Emma, dia ngomongnya this is my friend secara informal karena dia dan Emma itu sepantaran walaupun mereka lagi ngomong dalam konteks formal. Itu. Contoh lagi yang tadi nih, makanya Margaret memperkenalkan kolega dia dengan I'd like you to meet. Sedangkan Charles memperkenalkan Mary ke Jim karena mereka adalah teman, Charles dan Mary. Kebalik ya, Charles mau ngenalin Jim ke Mary. Nah, karena Charles dan Jim itu teman, makanya dia ngomongnya this is my friend aja. Ini teman gue, Jim, Mary. Dan ini sama sih ya, mirip-mirip dengan tadi. Kalau ini, didn't you meet her at Steve's
party, bukannya lo ketemu sama dia pas pestanya Steve kayak gitu. Nah ini kan lampau ya, pas kemarin nih misalnya partinya Steve ini udah di masa lampau, jadi dia pakainya didn't. Kalau udah ada negatif, did not, didn't itu did not, makanya di depannya teman-teman jangan pakai verb 2, tapi verb 1 aja, yaitu me. Kenapa? Karena lampaunya udah diwakilin sama didn't. Nah, terus apa gini? Ini would you like a drink? Nah, ini kenapa ada ini di informal? Karena Jim ini baru kenal sama Mary. Jadi kayak dia masih agak-agak gitu, agak-agak apa ya, canggung atau agak-agak menjaga percakapannya. Makanya ngomongnya would you like to get a drink atau would you like a drink kayak gitu. Kalau misalnya sama yang temen biasa gimana? Biasanya langsung aja sih kayak I would like to I would like to grab a drink. Would you like one? Kayak gitu sih biasanya. Tapi tetap would ya. Terus katanya Mary, sure, let's go get one. Biasa. Alright. Nah, kita ngomongin tentang waktu dulu nih sebelum kita speaking bareng. Karena waktu itu kan manusia kayaknya selalu dikejar-kejar dengan waktu. Teman-teman harus tahu banget ini. Time is money, enggak deng. Yang pertama, what time is it? Biasanya kalau nulis nanya tentang jam berapa sih gitu. Kalau orang-orang Indonesia kan ngomongnya jamber. Jam berapa jamber. Tapi di sana kayaknya nggak ada WTII gitu, nggak ada singkatannya, cuman ngomongnya what time is it? Jam berapa sih? We're going to do it. Nah, di sini ini yang tadi aku bilang, kalau future tense atau masa depan itu walaupun biasanya yang simple itu rumusnya S tambah will tambah verb 1, tapi bisa juga diganti dengan verb ditambah are going ditambah dengan hal yang lain. Jadi gini, kita tulisin ya. Subjek tambah verb, will tambah verb 1 dengan subjek go to be. Aduh, bentar. Susah banget untuk di sini. Going to. Sama aja, subjek tambah will verb 1 sama aja dengan subjek tambah to be tambah going to. Going to itu akan, dan nggak harus ke suatu tempat. Jadi misalnya kayak ini. We're going to be late. Kita akan telat. Kan be late itu bukan tempat ya. We are going to be late. Jadi going to di sini artinya bukan pergi, nggak harus pergi, tapi juga bisa sebagai pengganti akan, pengganti will yang tadi. Jadi di sini we to be-nya adalah are going to be late. Setelah to pasti kejat. Setelah to itu pasti verb 1, yaitu be. Kalau be kan be, became, become, became. Nah, di sini verb 1 be-nya. We're going to be late. Kita akan telat. Dia nanya nih ke orang ini. Terus kata orang ini, it's a quarter after 7. Kalau kalian mau nanya jam berapa, pakainya is it. Terus mau jawab, berarti tinggal dibalik aja, it is. Oke, jangan what time it is ya. Karena kadang-kadang orang Indonesia tuh ngomongnya what time is it is. Dan orang-orang juga cuma orang Indonesia sih, kayak orang-orang asing yang bukan orang Amerika biasanya ngomongnya what time it is. Kadang-kadang mereka suka salah. Harusnya dibalik, kalau lagi nanya itu is-nya dulu baru it-nya, atau to be-nya dulu baru si tambahannya gitu, atau pronoun-nya. Di sini jawabnya pronoun dulu, baru to be-nya gitu. It is a quarter after 7. Ini gampang banget sebenarnya. Dulu tuh waktu kecil, aku pribadi pun masih suka kebalik-balik gitu. Gimana cara ngomong waktu, tapi ternyata gampang banget, tinggal dari belakang aja. Misalnya ini 7, berarti 7. After,
berarti setelahnya kan 7 lewat quarter itu 1/5 atau 15. Bukan 1/5. 15 itu berapa sih? Iya, 1/5 kan ya. Nah, quarter itu 15 menit. Ada yang jawab. 1/4. Aduh. Ketahuan banget bukan orang Amerika ya? Amerika, orang matematika. Maaf ya guys. Oke. 7 after berarti 7 lewat quarter itu 15. Jadi 7 lewat 15. 7 lewat 15 kok kita masih ada waktu. We're on time. Don't panic. Gak usah panik lah gitu. Terus kata lawan bicaranya, but I thought we had to be at the restaurant by 7:30 for the surprise party. Nah, kalau misalnya informal, kita tuh nggak harus ngomong quarter after 7 atau 7 past 2 dan lain-lain. Kita 2 past 7 misalnya. Kita cuman ngomong 7 sampai 30-nya aja. Jadi 7:30. Kayak ngomong angka biasa, bukan waktu gitu. Kalau misalnya 7:00 biasanya orang ngomongnya o'clock, kayak misalnya ini, anyway the party starts at 8 o'clock. Ini ngomongnya o'clock aja, bukan 8:00. Hati-hati, 8 o'clock. Nah, di sini kita balik lagi di atas nih. I thought we had to be at the restaurant. Berarti ini tuh dia pikir tadi kita harus ada di restoran paling telat 7:30 untuk pesta, bukan pesta ya, apa ya, kayak pesta kejutan gitu. Surprise party. We'll never make it there. Will itu sama kayak tadi, we will itu future. Kita nggak akan jadinya, nggak akan nyampe ke sana dengan semua kemacetan malam gitu. Kalau misalnya evening traffic itu maksudnya macet yang terjadi di evening atau di malam. Nah, gimana cara bedain evening dan afternoon? Karena kadang-kadang orang tuh agak-agak bingung. It's okay, karena aku juga biasanya gitu. Kalau misalnya ada siang dan lebih dari 12, orang tuh suka masih nggak mau gitu ya, ngomong afternoon. Padahal disitulah udah jadi afternoon. Setelah 12 siang, namanya juga afternoon. 12 itu artinya noon atau siang itu noon. After berarti setelah. Afternoon berarti setelah jam 12 siang startnya. Sampai dengan 6 sore, afternoon. Jadi kalau 6 ke atas, namanya evening. Makanya kita bisa tahu nih 7:30-nya itu bukan 7:30 pagi, tapi 7:30 malam. 7:30. Itu pakai evening ini. Nah, terus kalau udah di atas jam 9, apa dong? Night gitu. Kadang-kadang iya, kadang-kadang ngomongnya night traffic gitu. Tapi night itu jarang banget digunain untuk apa ya, dalam kalimat kayak gini, cuman digunainnya untuk kalau misalnya kita mau tidur atau udah di dalam rumah, dan atau misalnya kita lagi mendeskripsikan tentang bintang-bintang di malam hari, dan baru ngomongnya stars at the night sky gitu, bukan at the evening sky. Gak ada yang kayak gitu. Jadi konteks sih, sebenarnya bahasa itu benar-benar penuh dengan konteks. Cuman untuk teman-teman biar bisa bedain afternoon sama evening, afternoon 12 sampai 6, dan 6 ke atas evening. Dan kadang-kadang diselangi dengan night. Afternoon bisa diganti dengan day, nggak? Bisa banget, benar. During the day, itu kan berarti siang-siang. Cuman kadang-kadang kita ngomongnya nggak cuma day doang gitu ya, tapi kayak midday, atau tengah-tengahnya nih, 12 midday. Makanya 12 malam dan 12 siang, kalau 12 siang day, kalau 12 malam midnight. Gitu. Sorry nih, bergema saya. Tes, oke, aman. Gitu. Oke, nice. Oke. Kepencet mulu. Nah, dia bilang nih, sure we will. Nah, kan tadi dia bilang, we will never make it there with all this evening traffic. Kita nggak akan nyampe ke sana kalau misalnya ada macet nih.
malam-malam gitu, kemacetan malam. Tapi kata orang yang diajak ngobrol, enggak lah, bisa nyampe lah. Nah, itu ngomongnya sure we will. Kenapa sure? Sure itu kan kayak bisa, kita bisa. Sir, we will. We will itu ngambil dari lawan bicaranya yang ngomong we will juga. Rush hour. Nah, rush hour ini, coba deh teman-teman ntar habis dari kelas kita, searching di internet, rush hour in Japan. Kayak gitu. Itu bakalan melihat banyak orang-orang yang dari habis pulang kerja, terus berusaha untuk masuk ke dalam kereta di Jepang, karena mereka kebanyakan naik kereta gitu, sampai orang-orangnya tuh didorongin gitu karena nggak muat dan mereka harus pulang cepet-cepet didorong pakai orang sampai mereka tuh benar-benar dempet-dempet banget, dan ini mungkin sebelum corona jadi masih boleh. Nah, rush hour itulah waktu-waktu ketika orang baru pulang kerja, atau misalnya orang mau berangkat kerja, atau orang mau sekolah. Kalau di Indonesia berarti jam 6 sampai jam 7, atau jam 8 sampai jam 10, itu rush hour pagi, terus pulang rush hour pas malam jam 6 ke atas gitu kan, atau jam 5 habis maghrib ke atas, itu udah rush hour. Nah, itulah rush hour. Anyways, the party start at 8 o'clock. Yang tadi yang o'clock itu kalau misalnya 00. Nah, evening afternoon kita udah tahu AM sampai PM. AM itu ante meridian dan PM itu past meridian. Kalau AM berarti kita ngejelasin tentang dari 24.01 sampai dengan 12.00. Kalau PM dari 12.01 sampai dengan 24.00. Dan ada past sama to. Kalau past itu digunakan untuk lebih, misalnya 7:08. 7:25 menit. Berarti 7 past 25. Jadi kalau misalnya 2 nanti dibalik dulu. Misalnya a quarter to 7. Berarti 6:45 jadinya. Oke, ini lumayan agak tricky ya. Cuman teman-teman nggak usah khawatir. Again, kalau misalnya kita ngebaca tentang jam yang ada to, after, past, kayak gitu-gitu, bacanya dari belakang. Misal, ini ya, coba deh. Aku tulis dulu, bentar. 'A quarter past 7. Nah, a quarter to 7, walaupun kita ngebaca dari 7, tapi kalau to itu, intinya kan jam tuh, kalau kita lihat jam nih ya, terus misalnya lihat yang pendeknya itu ada di 7, tapi yang panjangnya ada di 45. Berarti kan lebih dekat kalau kita ngejelasinnya itu sisanya nih, sisa dari 45 ke 60, itu 15. Makanya kita ngomongnya a quarter to 7. Atau jam 6:45. Jadi semacam hitung-hitungan dikit, tapi ya ini juga jarang sih sebenarnya digunain di keseharian. Bahkan ada, itu aku pernah baca tweet orang, terus dia bilang gini, kenapa sih di Inggris harus ada to sama past gitu-gitu, padahal kan kita bisa ngomong kayak tadi tuh 7:30 atau 6:45, kan tinggal ngomong kayak gitu aja. Nah, again ini cuman formal aja supaya teman-teman tahu, cuman dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya ngomongnya cuman 7:30, 8 o'clock, 6 in the morning, 7 in the afternoon, gitu-gitu. 7 in the evening, dan lain-lain. Oke, dikit lagi guys, tenang. Sekarang kita belajar lagi nih, dikit lagi tentang weather report, atau kalau kita lagi mau ngasih tahu tentang keadaan, gak cuma cuaca doang ya, tapi keadaan suasana, itu juga dijelasin oleh weather report. Soalnya ini, it's freezing outside. What happened to the weather report? I thought this cold front was supposed to pass. Nah, ada beberapa kata-kata yang mungkin agak tricky untuk kita sebutin. Misalnya ini weather. A-nya nggak dibaca, tapi weather. Kayak W-E-T-H-E-R. Nah, TH-nya juga nih teman-teman, untuk bahasa Inggris agak harus lebay dikit. Jadi kita T-nya itu weather.
lidahnya agak dikeluarin dikit juga. Dan ini juga sama, thought juga, lidahnya keluarin dikit. I thought this cold front was supposed to pass. Di sini dia bilang, ini kok dingin banget sih di luar gitu. Kenapa bukan what happened to the weather report, itu artinya bukan, dia tuh baca tentang laporan cuaca kemarin, tapi kok beda nih kenyataannya, kenapa kok masih dingin di luar, kayak gitu. What happened to the weather report? Dia lagi menanyakan dengan kepastian si laporan cuacanya, karena berbeda kenyataannya dengan laporan cuaca yang dia tonton. Terus kata orang itu, yeah, I thought so too. That's what I read online this morning. Nah, ini ada satu kata yang menarik menurut aku, itu kita nggak tahu kapan dia past tense dan present tense, cuman kita harus lihat secara keseluruhan. Kata, that's what I read online this morning. Dia aku ngomongnya read, bukan read. Kalau aku ngomongnya read, berarti itu adalah verb 1. Tapi kalau aku ngomongnya read, berarti itu verb 2 atau verb 3. Cuman ini verb 2. Kok bisa tahu sih cara ngomongnya read? Karena di sini ada keterangan waktu, yaitu this morning. Berarti pagi ini, yang mana udah selesai nih paginya, yaitu masa lampau kan berarti. Kamu diizinin, aku izinin ya. Oke, udah aku mute ya. Sorry. Halo teman-temannya Tamara. Oke, ya. Lagi tadi this morning berarti lampau, berarti ngomongnya bukan read tapi read. Kayak kalian ngomong kata merah gitu. Merah tuh red juga sih. Jadi di sini bukan read tapi read. I guess the wind chill is really driving down the temperature. Di sini dibilang angin yang dingin gitu, wind chill is really driving down the temperature. Kalau kalian lihat temperatur, itu kan vertikal ya, bukan horizontal. Jadi makanya kita ngomongnya driving down, maksudnya dingin, kalau titik suhu dingin kan dinginnya di bawah. Jadi ngomongnya driving down the temperature, atau menurun banget nih temperaturnya. Aku rasa angin dingin ini bener-bener turun deh dari temperatur, atau maksudnya bener-bener dingin banget. Ini tuh idiom aja sebenarnya, lebay. Terus kata orang itu, can we go inside? I feel like my toes are starting to go numb. I feel like my toes bukan toes, but toes are starting to go numb. Numb aja, nggak usah pakai B, numb, M aja yang dibaca. Numb itu kebas atau nggak kerasa gitu. Jadi dia bilang, ayo deh masuk ke dalam aja deh, jari-jari kaki gue udah mulai nggak kerasa kayak gitu. Nah, kalau cold itu samanya dengan chilly, bukan chill. Hati-hati. Kalau kalian ngomong cool, itu samanya dengan chill. Jadi kayak cool itu benda, cold itu adjective atau kata sifat. Misalnya, I'm feeling cold. Aku merasa dingin. Tapi kalau dia bilang the weather is enggak bukan. Kalau misalnya dia bilang apa ya? I need some chill food misalnya gitu. Enggak, I need some chill drink. Berarti dia ngomongnya chill secara objek. Kadang-kadang bahkan ada D-nya, chilled. Nah, cuman bedanya, intinya kalau misalnya kita ngomong I am cold, itu adjective. Jadi bukan I am cool. Kalau I am cool beda lagi artinya, tapi jadinya aku keren gitu. Beda banget. Kayak teman-teman harus tahu cold sama cool itu beda. Chill sama chilly itu beda juga. Kalau kalian lagi ngerasa dingin, ngomongnya I am chilly. Tapi bukan I am chilly sih, kayak I'm feeling kind of chilly gitu. Kalau chill doang bisa jadi berubah menjadi slang, yaitu slang dari chill itu kan santai ya. Jadi misalnya I'm chill, kok orangnya santai. Jadi kadang-kadang walaupun hampir sama nih kata-katanya, cuman harus tetap kita tahu konteksnya apa dulu. Dan yang lain itu hot, atau raining, storming, snowing. Nah,
Raining sama storming itu kalau di kita di Indonesia kan yang paling sering digunain raining ya, raining atau hujan. Storming itu badai, sebenarnya badai, cuman kalau di Indonesia tuh lebih ke hujan yang deras banget yang udah sampai badai gitu. Kalau gerimis namanya drizzle. Nah, cuman itu jarang digunain. Misalnya hujan-hujan yang kecil itu harusnya ngomongnya drizzle. Jadi misalnya it's drizzling. Sekarang gerimis. Gitu. Okay. Masih ada ternyata. terakhir. Ini ordering a meal. Jadi ini juga sering banget pasti di teman-teman ketemuin kalau misalnya lagi di luar. Kalau mau mesen makanan. Nah, ada orang nih, hello, I'll be your waiter today. Berarti waiter kan berarti dia cowok ya, bukan cewek. I'll be your waiter today. Kalau cewek, I will be your waitress today. Can I start you off with something to drink? Terus katanya dia, yes, I have iced tea, please. Gitu. Terus dia bilang lagi, I have lemonade. Nah, ini supaya cepat ya, biasanya kalau ngomong ada beberapa order yang banyak, kita ngomongnya lemonade, pizza, sushi, bla 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 bla. Nggak pakai misalnya an iced tea. Can I get an iced tea, mocha cappuccino, terus pizza, sushi dan lain-lain, nanti si yang nulisnya udah keburu ngantuk. Jadi karena kepanjangan. Jadi A sama N-nya dihilangin aja. Terus dia bilang lagi, okay, are you ready to order? Or do you need a few minutes? Nah, ini merupakan kebudayaan Amerika. Jadi kalau di Amerika, kita ditanyanya mau minum apa dulu, baru habis itu kalau misalnya kita udah siap mesen, baru kita panggil lagi nih mas-masnya. Gitu. Cuman kalau ini dia bilang, are you ready to order? Atau udah siap nih pesen sekarang? Atau masih mau mikir untuk beberapa menit? Gitu, dia nanya. Terus kata orangnya, I think we're ready. Kayaknya kita udah mau pesan. I have the tomato soup to start and the toast beef with mashed potatoes and peas. Nah, to start itu referring ke makanan-makanan appetizer. Misalnya tomato soup. Itu appetizer tuh kayak makanan pembuka. Walaupun di Indonesia tuh nggak ada ya, cuman kita kalau mau makan ya terserah kita aja mau makan apa. Kalau di sana itu ada appetizer, ada main course, ada dessert, bahkan ada juga seling-selingan di antara makanan yang tadi. Nah, dia bilang appetizer-nya itu tomato soup, dan main course-nya adalah roast beef with mashed potatoes and peas. Mashed potatoes and peas ini side dish maksudnya, atau makanan yang menemani main course, makanan utama. Mashed potatoes and peas itu kayak apa ya? Mashed potatoes tuh kentang-kentang yang ditumbuk gitu, yang ya kalian udah tahu sih pasti mashed potatoes. How do you want the beef? Rare, medium, or well done? Nah, ini juga kalau misalnya lagi di toko-toko restoran-restoran steak, atau bahkan kayaknya juga restoran ini ya, kayak kebab atau apapun itu yang ada dagingnya, pasti ditanya dulu nih, pengen rare, medium, atau well done. Terus katanya dia well done, please. Rare itu mentah, medium B aja, well done matang. Terus dibilang, and I'll just have the fish with potato and salad. Right? Nah, akhirnya. Oke. Sekarang kita role play. Aku bakal jadi waitress kalian nih. Aku bakal jadi pelayan di Swiss Bacer ceritanya. Dan aku bakalan ngambil orderan dari kalian. Kalian maunya apa? Tenderloin steak, tenderloin parmigiana, pepper steak, British steak, dan lain-lain. Terus kalian mau apa dagingnya? Mau tenderloin, T-bone. Dan kalian mau apa? Well done, medium, medium rare, atau rare. Jangan rare sih, kasihan nanti perutnya. Dan nanti mau sausnya apa? Mau mushrooms, mau barbecue, atau misalnya ada tambahan yang lain yang nggak ada di menu ini juga boleh. Oke, kita bakalan coba-coba nih dari yang tadi. Teman-teman kalau misalnya mau nyobain, raise hand aja langsung. Kemarin aku ingat banget di pertemuan sebelumnya,
ada kayak 7 orang yang nggak sempet ngomong gitu, maaf banget. Jadi it's your time now untuk ngomong. Oke, boleh ya raise hand langsung. Senang aja kok kita sama-sama belajar sans. Oke, boleh guys raise hand aja, santuy. Guys, aku nggak akan lanjut sebelum ada yang raise hand. Tenderloin parmigiana, pepper steak, burger steak with egg, sirloin steak. Ngomong steak ya, steak, sirloin ala Swiss, T-bone steak. Oke, hai. Nggak kelihatan namanya. Siapa ya? Oke, oh ini, Sabrina. Hi. Hello, Sabrina. I am your waiter for the day. So, would you like to order now or later? Yeah, I would like to order now. Okay, what do you like to order? I would like to order burger steak with egg. Do you have it? Yes, but unfortunately we don't have the egg. I think that the stock just ran out of egg. Udah nggak ada nih eggnya. Do you like to change your order? What do you like now? We don't have. Maybe I can replace with chicken steak. Did you have it? Oh yes. Okay, so what kind of side dish do you want to go with chicken steak? Do you want some vegetables or do you want some potatoes? Did you have corn? Maybe. Oh, yeah. I have corn. I have corn. Okay. Then I would like to have corn. Corn. Okay. So you would like the chicken steak with corn on the side. Is that right? Yes. Okay. Thank you for ordering. Your food will be here soon. Makasih, Sabrina. Oke. Sayangnya nggak ada ya steaknya ini. Sedih. Alright. Next, ada yang lagi yang mau? Or do you want another menu? Atau mau menu yang lain? Boleh raise ya. Jarang-jarang loh ini ada speaking seperti ini. Oke, mungkin kalian pada bosan ya sama stick-stickan mulu. Kita, kok hilang? Oke, kayaknya hilang menunya satu lagi. Aku ini lagi deh, menu yang satu lagi. Oh my god, oke, error. Sorry guys. Nah, ini menu yang baru. Pizza Hut. Oke guys, boleh raise hand aja ya, langsung. Before we continue, one more person please. What do you want to order? Ayo guys, tumben nih, kelasnya sepi. Alright. Ada yang ngechat? Oke, boleh dicas dulu Rinda. Alright, nih ada 2 orang, Gina sama Dita. Bentar ya, tadi siapa duluan? Oke, Gina. Oke, hi Gina. Hi, welcome to Pizza Hut. So, what do you want for your meal today? I'd like Super Supreme. Right. With stuffed crust. Okay, stuffed crust. Okay. All right. So the jumbo one. Sorry? The jumbo one for the size. Okay. Oh my god, lengkap ya. Nice. Thank you. All right. So your order is Super Supreme with stuffed crust tadi ya.
Gak cocok banget gue jadi waitress, udah lupa. Stuffed crust, and it's on the jumbo side. Okay, thank you so much for raising your hands. Have a very good English. Oke, sekarang kita ganti role-nya ya. Jadi Dita, siapa ini ya? Dita, oke. Dita jadi waitress-nya dan aku jadi yang order. Oke, Kak. Bisa dimulai? Bisa. Okay. Hello. What you would to order? Okay, I would like to order the classic veggie garden with some tuna melt, and I would like those two menus on the jumbo size, please. Can you have that menu? Do you have that menu? Yes, we have that menu. Okay. So you can wait it and your pizza will come soon. Okay, wow, nice English. Thank you, Dita. Ya, keren ya. Thank you. Aku belum kepikir tadi closing-nya gitu. Thank you, Dita. And thank you also Gina sama Sabrina yang udah raise hand. Alright. Sip. Keren deh semuanya. Oke, kita share yang tadi dulu. Seru ya. Jadi nanti next time di steakhouse atau di Pizza Hut ngomong pakai bahasa Inggris ya untuk ngeprank mas-masnya atau mbak-mbaknya. Oke, di sini ada lagi nih. Ntar kita bisa speaking lagi. Tadi ada yang belum sempat nyobain tentang asking for directions. Jadi kalau misalnya directions atau kalau bahasa Amerikanya itu direct. Jadi kayak kalian ngomong DERE, directions. Kalau bahasa Inggris atau bukan bahasa Inggris, sorry, aksen Inggris ngomongnya direction. Cuman kalau bahasa Amerika atau aksen Amerika ngomongnya directions. Oke. Directions biasanya ngomong dulu, excuse me, could you tell me where the library is? Terus bisa dijawab, yes, it's that way. You go 3 blocks to Washington Street. 3 blocks itu kalau udah ada perempatan dan perempatan lagi itu 1 blok. Jadi 3 blocks itu dipisahin sama perempatan biasanya. Berarti you go 3 blocks to Washington Street, berarti oh ini maaf, harusnya ini masih satu orangnya sama. You go 3 blocks to Washington Street, then turn right. It's on the corner across from the bank. Jadi dia bilang, kamu susurin aja jalan Washington sampai 3 blok gitu. Habis itu belok kanan, dan nanti ada di pojokan corner itu, across from the bank. Di seberang bank. Terus biasanya orang itu bilang, thanks, I've only been in town a few days, so I really don't know my way around yet. Maksudnya adalah aku tuh baru di sini cuma beberapa hari doang di kota ini, jadi aku belum tahu nih arah-arah atau tempat-tempat atau letak-letak di mana aja. Ngomongnya, I really don't know my way around yet. Oke. Nah, ini ada tabel dari vocabularypage.com. Kalau kalian ngomong lurus, go straight, turn right, belok kanan, turn left, belok kiri, U-turn, putar balik, go past, itu lewatin, cross, nyebrang, atau kayak bersilangan, misalnya, the library is located across the mosque, berarti bersilangan. Across from, berseberangan, next to, sebelahan, on, at the corner, itu di di hook gitu, kalau bahasa Indonesia di hook, di pojokan ya, di corner, di bagian hooknya. Terus take the first right, berarti kalau ada beberapa belokan ke kanan, ambilnya yang pertama dulu. Nah ini sering banget di Google Maps atau di atau di Waze dan lain-lain. At the roundabout, take the first exit. Roundabout itu yang ada di buletannya, jadi kayak persimpangan yang bulat gini ya, apa sih namanya? Yang bulat-bulat gini. Nah kalau first exit berarti kalau misalnya
mobil kita itu ada di sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan pertama kita lihat belokannya itu first exit. Kalau yang kedua kita lihat second exit, dan yang terakhir itu the last exit atau the third exit, itu berarti di sebelah ujung banget dari mobil kita arahnya kemana. Tuh. Oke, sekarang I want you to help me. Boleh lagi raise hand sekali lagi, satu orang aja. Kalau misalnya ada yang mau. Perempatan, bundaran, ya benar. Putaran. Aduh, maaf ya. Thank you guys udah bantuin. Oke, can you help me find the barber shop? Jangan deh, the barber shop boleh. Right now, I am located at the grocery store. And can you help me to go to the barber shop? Barber shop. Aku lagi ada di Swalayan nih, toko Swalayan. Aku pengen ke potong rambut lagi supaya lebih pendek lagi rambutnya. Can you help me to go to the barber shop? Okay, boleh raise hand guys. This one. Temu dari bar. Jangan. Alright, tunggu ya. Tadi kayaknya ada satu lagi deh yang belum sempat ngomong. So, anyone please help me? Aku tunggu ya, semenit aja. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang mau bantuin, paling saya nyasar. Okay. No one. No one, guys? Gak ada nih. Alright, thank you. Okay. Hi, excuse me, Teresia. Kita nggak kenal berarti. Hi, excuse me. Right now, I want to go to the barber shop. Can you tell me where the barber shop is? Yes, you just go straight along the Pine Street and you will find the barber shop next to the hospital. Okay, that's so cool. Thank you. So it's pretty near from here, yeah? Yeah. Okay. Thank you for your help. I feel kind of lost, but thanks to you, I can find the barber shop right now. Okay. Makasih. Wow, your English is like very good. Thank you, Kak. Sama. Alright, that's fun. Thank you ya. Alhamdulillah udah nggak nyasar lagi. Nyampe ke barbershop. Oke, sekarang kita baru nonton. Ini ada cuplikan dikit. Baru habis itu kita quiz ya. Friends. Wait. Alright. Alright. Saya lupa nge-mute tadi. Aku nggak gema ya suaranya tadi. Oke. Kita langsung ke pembahasannya. Wait. Tapi sebelumnya tadi teman-teman agak nangkep gak ya? Apa yang mereka sedang bicarakan? The doctor. Sorry. Let's watch. Oh my god, bentar guys. Salah ada ini. Oh my god. Sorry guys. Okay, can you guys tell me apa tuh mereka lagi ngobrolin apa sih tadi, tentang apa sih? Friends-nya mungkin di chat kalau misalnya agak-agak lupa atau agak-agak malu kalau agak lupa. Sambil nungguin PowerPoint yang tiba-tiba exit. Okay, no one guys. Pada tidur atau enggak?
Halo. Okay. Halo guys. Di sini, oke. Okay. Kak tadi ada yang lihat little behind time, maksudnya apa ya? Alright. Nice. Jadi tadi aku maafin dari awal aja ya. Jadi tadi kan Monica baru punya cowok nih, namanya Richard. Terus dia kayak cowok yang tua dan lebih mature atau lebih dewasa daripada yang orang-orang lain. Jadinya mereka itu kayak pada ngefans nih sama si Richard ini. Terus tadi ada satu percakapan si Ross atau yang tadi bapak-bapak yang megang anak bayi ngomong sama mantan istrinya. Dia bilang, nggak mantan istrinya ini, temen mantan istrinya ngomong kalau di Washington, apa sih tadi ya, Colonial Washington itu ada seorang wanita yang baru jadi blacksmith atau kayak yang tukang untuk bikin perabotan dari besi, blacksmith. Nah, karena namanya itu Colonial Washington atau Washington yang kolonial atau kota tua gitu ya. Jadi si Ross ini bercandain kayak ya they are a little bit behind the time. Maksudnya kan dia ngomongin tentang wanita yang baru pertama kali jadi tukang las gitu di satu-satunya tukang las wanita yang pertama di Washington kolonial. Makanya dia bilang ya mereka tuh no, jadi ngomongnya itu tuh bercandaan gitu, little behind the time. Padahal emang behind the, maksudnya walaupun itu kan satu kota sebelahan doang ya, cuman karena namanya Washington Colonial, jadi dia bilang ya soalnya mereka tuh kolot gitu, orang-orangnya kolot gitu. Jadi little behind the time. Oke, ini udah ada share screen aku yang tadi nggak nyala. Nah, tadi ada yang pertama, did you ditch him? Nih kalau teman-teman ngikutin Twitter Inggris bersama, ditch itu artinya slang untuk membatalkan rencana gitu, atau ninggalin temen. Did you ditch him? Kamu ninggalin dia nggak sih tadi? Gitu. Terus katanya si Joey tadi bilang, what's the matter with you? Maksudnya ini adalah, lo kenapa sih kok panik banget? Itu what's the matter with you? He must like you the best. Nah, yang aku garis bawain ini itu adalah sarkastik ya. Jadi yang udah diomongin tapi secara sarkastik. Tadi Rachel ngomong ke Chandler kalau ke Chandler benar. Karena kan Chandler tadi nyombongin kalau dia tuh boleh dipinjemin mobilnya Jaguarnya si Richard. Kalau si Joey cuman 10 putaran, kalau dia 15 putaran kayak gitu. Jadi katanya si Rachel, wah iya deh lo paling yang disayang sama dia. Kayak, he must like you the best. Tetapi dalam sarkastik. There's the man. Nah, ini ngomong kalau kalian tuh lagi ngomongin orang yang baik-baik, terus tiba-tiba orangnya datang. Jadi ngomongin there's the man, atau there's the woman, there's the man, atau there's the guy, kayak gitu. Terus tadi ibu dari bayi bilang, before I start weeping itu nangis tapi kayak gitu. Jadi dia bilang, ya udah dada dulu sebelum aku nangis nih gitu di depan bayinya. Dan ini juga sarkastik, do you know we can see you from here? Tadi kan si Monica bilang ke Joey yang lagi ngerokok tapi pakai spatula gitu ngacanya, dan rokoknya nggak dinyalain, jadi dia sarkastik ke Joey, kita bisa lihat lo di sini gitu. Kita masih kelihatan nih kamu bukan di ruangan sendirian. Terus kata Joey tuh dia bilang per se ketika Monica bilang, jadi kamu pengen niru Richard ya kayak gitu. Terus dia bilang not exactly like him per se, atau nggak seperti nggak kayak dia percis sih. Jadi per se itu artinya percis per se, tapi cuma mirip-mirip aja katanya Joey. Nah, we flip for it, ini juga ini sering banget ada di daily conversation. We flip itu artinya kalau ada koin terus kita flip koinnya jadiin ke tangan kayak gitu untuk menentukan siapa yang beruntung. We flip for it, atau kita tuh bagi dua nih, flip for it. Habis itu ada kata-kata sidestep that landmine. Tadi si Joey sama
ya Joy sama Chandler bilang kalau misalnya mereka berdua punya kumis juga, punya rokok juga, jadi kayak terlihat konyol gitu. Terus katanya si Ross bilang, well, you're lucky you step that landmine. Nah, ini walaupun secara sarkastik artinya sidestep that landmine itu idiom menghindari suatu kekacauan. Karena landmine itu kalau kalian tahu, itu kayak bom-bom yang ditanamin di tanah, landmine. Ketika lagi lagi perang, nah makanya idiom sidestep that landmine itu artinya adalah menghindari kekacauan atau menghindari hal yang buruk gitu, sidestep that landmine. Dia nanya, weeping itu bukan yang atau nangis tersedih-sedih. Ya benar. Aku tadi nyontohnya cuma maksudnya itu ya. Weeping itu emoji yang nangisnya kayak hujan gitu. Rain. Weeping. Gitu. Merengek lah ya artinya bahasa Indonesia. Multi quiz, tapi sebelumnya kok ini Oke. Tapi sebelumnya aku pengen banget nih teman-teman untuk bantu subscribe channel YouTube kita karena nanti bakal ada kayak gini-gini juga. Jadi aku bakalan untuk konten pertama bakalan ngebahas 7 menit tentang tenses yang penting-penting. Jadi kita bisa belajar bersama di sana. Dan insya Allah ntar ada bakalan konten yang baik-baik yang lainnya. Dan aku juga nerima request, kalau teman-teman pengen request, boleh langsung ke Instagram kita. Iya, soalnya YouTube itu masih sedikit yang nonton. Jadi ketika kita search, dia masih di bawah gitu, sedih banget. Makanya boleh banget nih langsung subscribe aja. Insya Allah kalau misalnya makin banyak yang nonton, makin ke atas nih di search engine gitu. Boleh ya teman-teman, tolong subscribe. Thank you. Oke, aduh, WhatsApp-nya berisik. Oke. Makasih Dita, thank you. Oke, makasih ya semuanya. Aku tunggu deh subscribe. Sip. Thank you. Boleh ya untuk dukungannya Inggris Bersama nih. Karena aku senang banget komunitas kita tuh berkembang sangat pesat dan solid banget dan aktif banget. So yeah, thank you. Oke, makasih semuanya yang udah bantu subscribe. Nanti kalau misalnya teman-teman mau kelewatan linknya, IG Inggris Bersama ada kok YouTube-nya di linknya. Oke, sekarang waktunya kuis. Sekarang bentar lagi kita selesai. Oke, teman-teman boleh langsung jawab di kolom komentar aja ya. Kita agak cepet aja. BTW makasih udah semuanya udah subscribe dan kita mulai kuisnya. Thank you udah subscribe. Okay. Can you help me go to the bookstore from the shopping center? Nah, bookstore dari shopping center itu apakah yang A, head north, turn right, go straight on Pine Street, the bookstore is on your left, atau head south, turn right, go straight on Pine Street, dan the bookstore is on your right. Pemanasan dulu nih soalnya. Boleh dijawab ya guys. A. Oke. Sip. Nice. Wah, kompak ya. Oke, bener banget. Jadi jawabannya A. Karena dari ini kan bookstore. Bookstore itu di mana ya? Oh, ini di sini. Kita mau dari shopping center, berarti dari sini ya. Head north itu utara, jadi kalau dari sini sih depannya sini ya. Head north, turn right, belok kanan, go straight on Pine Street, then the bookstore is on your left, di sebelah kiri. Benar ya? Yang A. Nice, udah benar semua. Oke, sekarang where is the bank? Di mana bank? Bener Ananda. Okay, where is the bank? Apakah it's between the shopping center and the drugstore, atau it's between the parking lot and the bank, atau it's before the shopping center? Bank. Parking lot, okay. A semua. C. Okay.
Ada yang kompak, ada yang enggak. Okay. Sip. Thank you. Nah, jawabannya adalah, coba ya kita lihat. It's between the shopping center and the drugstore. Shopping center di yang ini, yang coklat-coklat ini. Drugstore yang biru. Terus parking lot yang ini. Banknya yang kita cari. Dan it's before the shopping center. Atau yang ini. Nah, kalau misalnya before, itu berarti digunain kalau misalnya teman-teman udah ngasih tahu dulu nih sebelumnya harus ngadep mana. Kalau misalnya kita dari sini berarti after. Dari sini berarti after the shopping center. Cuman kalau dari sini before the shopping center. Jadi agak lumayan ambigu gitu. Jadi kalau misalnya parking lot itu kadang-kadang cuman dimasukin ke dalam banknya, atau karena ini tuh bukan bagian dari bank, dari gym, dari drugstore, makanya kurang pasti kalau kita ngomongnya di antara parking lot dan shopping center. Makanya jawabannya yang A itu between shopping center dan drugstore. Okay? Nice. Can you help me to tell the time? 3:45. It's 3:45, it's 4:15, it's 3:45, atau it's 3:15. A, C, A. Okay. Nice. Sip. Sorry ini ngebut. Coba kita lihat dulu yang tadi, quarter itu 15 ya. Berarti kalau mau kita ngomong 15, nggak mungkin 3 lebih dari 15. Jadi past, yang udah ada kata-kata past, itu dicatat aja. Kalau misalnya yang D ini, it's a 3:15, berarti 3:15. Jadi salah, kalau yang B 4:15. Nah, tinggal yang A sama C yang mana nih? Nah, quarter itu kan 15, tapi kalau kita ngomongnya to, berarti menuju. Jadi 15 menuju ke berapa? 15 menit menuju ke jam berapa? Jadi kalau misalnya jawab yang C, itu berarti 15 menuju ke jam 3. Berarti dalam kata lain itu namanya 2:45. Kalau yang A baru 3:45, karena 15 menit menuju ke 4. Oke, lumayan ya teman-teman. Dikit lagi, ini yang terakhir, apa sinonim dari rain, hail, gale, drizzle, atau drought? Ini nggak terakhir kan? Kedua terakhir. Saya di ini nanti. Drizzle, hail, gale, atau drought. Drizzle. Dan kira-kira. Oke, nah jadi rain ini udah pada nangkep berarti tadi ya, udah pada dengerin. Rain itu sinonimnya adalah drizzle atau gerimis sebenarnya. Cuma walaupun itu nggak sinonim banget ya, cuma tetap memproduksi air. Nah terus kalau hail apa? Hail itu semacam kalau kita lagi apa sih namanya, thunder gitu ya, kayak apa ya, storm gitu. Hail itu hujan ya. Bukan storm yang kayak biasa aja, tapi juga hujan es. Makanya di sini, aduh maaf ada noise, ada berisik-berisik. Nah, hail itu hujan es, jadi nggak cuma hujan air doang, makanya bukan sinonim dari rain. Sedangkan kalau gale itu baru badai yang storm, tapi tanpa air gitu, jadi gale itu bukan sinonim dari rain. Kalau drought itu kekeringan, jadi kalau ada suatu tanah yang kering, berarti kalian ngomongnya the land is drought. Gitu. Cuma ini merupakan kata yang jarang digunain biasanya, cuma di berita-berita doang. Jadi yang paling digunain itu rain sama drizzle. Drought lumayan sih digunain. Oke, terakhir. Tense dari that's what I read online this morning adalah present tense, future tense, past tense, past future tense.
Udah sempat dibahas tadi ya, gampang ini. Nice, oke. Udah benar semua. Jadi ini benar, itu past tense tadi. Sekali lagi kalau misalnya udah ada this morning, berarti read-nya diganti jadi, read-nya diganti jadi read. Yeah, that was, I read this online this morning. That's what I read this morning. Online this morning. Aduh, udah mulai habis suaranya. Oke. Nah guys, gitu aja untuk hari ini. Tapi foto dulu bentar. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak karena tanpa kalian kita nggak sampai September nih kelasnya. Thank you so much. Kalau mau tahu Twitter, Instagram, YouTube ada di sini semua. Oke, kita foto dulu ya. Nggak apa-apa kalau nggak nyalain kamera. Tapi lebih baik nyalain. Oke, foto bareng. Yay, my favorite time. Oke, ada yang mau nanya dulu nih. Ceritain ulang film yang kita udah nonton pakai tenses apa ya, Kak? Itu past tense. Berarti misalnya I watched Jumanji yesterday, and it was so good, and I loved the handsome actor misalnya. Nah itu semuanya pakai past tense. Oke, aku post dulu recordingnya.